Hari Bumi 2019 mengangkat tema global Protect Our Species atau Lindungi Keragaman Spesies Kita. Tema ini sangat dekat dengan Indonesia karena kita adalah salah satu negara dengan spesies terkaya di dunia sekaligus negara dengan keragaman spesies yang terancam punah. Nah, berikut kami ajak Anda untuk lihat fakta tentang keragaman spesies di dunia dan juga Indonesia serta alasan kita untuk menjaganya yang kami rangkum untuk Anda. Tahukah Anda mengenai sebuah fakta, spesies atau makhluk hidup apa yang paling banyak berada di muka bumi ini? Manusiakah? Bakteri? Atau tumbuhan? Mari kita lihat perbandingannya. Populasi manusia di bumi saat ini berjumlah sekitar 7,6 miliar jiwa. Namun ternyata jumlah ini hanya 0,01% dari seluruh spesies bumi. Bakteri berjumlah lebih banyak dari manusia, yaitu 13% dari spesies bumi. Tumbuhan merupakan spesies terbanyak di bumi dengan jumlah 83%. Sementara spesies lain seperti ikan, serangga, binatang lainnya hanya berjumlah 5% dari seluruh spesies bumi. Jumlah manusia termasuk ke dalam kategori ini. Namun jumlah manusia yang hanya 0,01% ini sejak tumbuhnya peradaban telah menyebabkan bumi kehilangan 83% spesies mamalia darat, 80% mamalia laut, 50% spesies tumbuhan, dan 15% jenis ikan. Secara global Indonesia merupakan rumah bagi 12% mamalia, 16% reptil dan amfibi, 17% burung, 10% tanaman berbunga, serta 25% spesies ikan. Di balik kekayaan hayati ini, Indonesia justru menjadi negara dengan mamalia yang terancam punah terbanyak di dunia. Diikuti kemudian dengan spesies burung di Brazil dan spesies reptil di Madagaskar. Spesies dunia juga sedang berada dalam periode kepunahan tercepat dalam kurun waktu 60 juta tahun. Sebelumnya kecepatan kepunahan hanya berkisar 1-5 spesies per tahun. Kini para ilmuwan dunia memperkirakan angka kepunahannya ribuan kali lebih cepat. Artinya beberapa spesies punah setiap hari sebelum kita memahami manfaat keberadaan mereka di dunia. Serangga kerap dipandang sebelah mata, namun faktanya serangga menjadi salah satu satwa yang penting atau vital dalam kehidupan manusia. Di Jerman misalnya, para peneliti serangga telah mencatat populasi 75% serangga di negara tersebut telah merosot tajam dalam kurun waktu 28 tahun terakhir. Dampaknya 80% tanaman dalam kondisi terancam yang mengandalkan penyerbukan serangga. Di Indonesia, 25 jenis kupu-kupu dalam kategori dilindungi dan menjadi satu-satunya serangga di dunia yang masuk dalam perlindungan CITES Appendix 2. Kupu-kupu merupakan serangga primadona dan merupakan salah satu representatif serangga. Menurut peneliti serangga LIPI, Yunianti Peggy, kupu-kupu berfungsi sebagai indikator kualitas lingkungan, sebagai salah satu serangga penyerbuk dan mangsa beberapa jenis burung. Kelompok kupu-kupu terancam populasinya karena alih fungsi lahan, hilangnya tanaman inang untuk bertelur, dan perburuan terutama oleh para kolektor serangga. Saat ini sudah ada 25 spesies dilindungi di Indonesia dan hampir semua itu termasuk juga ke dalam Appendix 2 CITES. Justru kita mirisnya malah melihat mungkin indikasi kepunahan spesies. Jadi mungkin banyak spesies-spesies kupu-kupu Indonesia ini yang mungkin sudah terancam punah tanpa kita sadari. Selain kupu-kupu, spesies lain yang tidak banyak diketahui dalam kondisi mengkhawatirkan adalah tokek. Di Indonesia sekurangnya terdapat 3 jenis tokek. Tokek rumahan atau gecko-gecko menjadi yang paling populer. Meski seolah sepele, tokek menjadi predator puncak di ekosistem sekitar rumah. Biasanya tokek memangsa serangga yang merugikan manusia, seperti kecoa, tikus kecil, dan cicak. Helen Kurniati telah meneliti reptil ini sejak 31 tahun lalu. Menurutnya, tokek terancam karena tingginya permintaan dari Tiongkok. Sekurangnya 2 juta ekor tokek diekspor ke Tiongkok setiap tahun. Kalau tokek punah ya kita sudah kebayanglah
tidak ada yang mengontrol gimana populasi kecoa di rumah kita, seperti itu kan. Jadi banyak merugikan manusia lah ininya dampaknya secara berkepanjangan gitu. Kepunahan separuh spesies satwa di dunia ini tidak lepas dari perilaku manusia. Hancurnya habitat, eksploitasi, dan perubahan iklim merupakan penyebab utama karya manusia. Belum lagi ketergantungan manusia terhadap plastik sekali pakai. Terbukti berhasil mengancam spesies darat, bahkan telah membunuh spesies laut. Manusia telah membuat bumi kehilangan ribuan bahkan jutaan spesiesnya. Jumlah manusia memang hanya 0,01% di bumi ini, tapi kita mendominasi bahkan cenderung tidak peduli. Bumi sejatinya adalah gambaran nirwana. Inilah miniatur surga, tempat semua makhluk hidup ditakdirkan dan dirancang hidup bersama. Mari kita kembali menjadi manusia dengan peduli dan melindungi satu-satunya rumah kita, bumi. Yogi Tujuliarto, Andika Marianto, Jakarta.